Perkenalkan, nama saya Mimas Kinagwasi, saya dari kelas 9C. Izinkan saya berada di panggung untuk mendongengkan yang berjudul Asal Mula Desa Kesugihan. Ketimbangan harta, kedudukan, dan kenikmatan dunia sering menjadi ukuran kepuasan hidup seseorang di dunia. Namun, hal itu tidak berlaku bagi semua orang. Ada yang merasa puas dengan kedudukan dan kekayaannya, ada juga yang merasa bahwa kedudukan dan kekayaannya itu tiada artinya dan tidak membuatnya puas. Ketidakpuasan itu disebabkan oleh tujuan atau motivasi hidup masing-masing individu. Kejadian seperti itu juga terjadi pada seorang diri raja di kerajaan Keling yang bergelar Prabu Bawana Keling. Tahtanya sebagai raja, kekayaan yang berlimpah, dan segala kenikmatan yang tersedia baginya tidak pernah membuatnya bahagia. Ketidakbahagiaan Prabu Bawana Keling itu lebih disebabkan oleh tidak ditemukannya arti hidup dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Dari ilmu agama yang dipelajarinya, dia tidak menemukannya. Dalam tatanya sebagai raja, arti hidup dan makna kehidupan juga tidak diperolehnya. Pada suatu hari, Prabu Bawana Keling yang karena ketidakpuasan hidup dan ingin mencari arti hidup dan makna kehidupan, memutuskan untuk meninggalkan semua gemerlap dunia yang dimilikinya. Ia memutuskan mengembara untuk mendapatkan apa yang selama ini tidak diperolehnya. Apalah gunanya hidup jika tak mengetahui arti hidupnya? Kata Prabu Bawana Keling dalam hati. Prabu Bawana Keling lalu menyerahkan tahtanya kepada anaknya dan membagi-bagikan hartanya kepada rakyat di kerajaan Keling. Dia memutuskan untuk mengelilingi Pulau Jawa. Diam-diam, dia meninggalkan kerajaan seorang diri. Dia melangkah dan terus melangkah untuk mencari tempat mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Bukit dan lembah ngarai dia telusuri, hutan lebat dia masuki. Tidak jarang rintangan merintang, binatang buas menghadang, tetapi dia pantang menyerah. Semua rintangan dilaluinya tanpa kebimbangan dan ketakutan. Hari demi hari dilalui, waktu demi waktu dijalani dengan melangkah dan terus melangkahkan kaki untuk mencari tempat yang dapat mengungkapkan arti kehidupan. Tanpa disadari, sampailah Prabu Bawana Keling di Gunung Salok. Di tempat itu, dia merasakan suasana yang nyaman, damai untuk beristirahat, dan bahkan mungkin berkata, dia lalu mencari tempat untuk melepaskan lelah. Beberapa lama mencari, sang Prabu mendapati batu lebar dengan penopang atas rata. Dia lalu menggunakan batu tersebut untuk tidur melepaskan lelah. Batu yang digunakan untuk tidur oleh sang Prabu Bawana Keling itu dinamakan Kanindra, yang memiliki makna tempat tidur raja. Entah berapa lama Prabu Bawana Keling tidur, dia sangat merasa nyaman berbaring di batu tersebut. Ketika dia terbangun, dia merasa lapar. Seakan tak disadari, sang Prabu bergumam, bangun dia seperti ini kok lapar. Alangkah enaknya makan bubur mosok dan minum kelapa hijau muda. Enak sekali. Ucapan Prabu Bawana Keling terdengar oleh Baya yang sedang mencari rumput. Zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Zaman dahulu, jika ada seorang pertapa,
pasti selalu didengarkan oleh orang yang mendengarnya. Demikian pula dengan laki-laki yang sedang mencari rumput itu. Ketika Prabu Bawana Kuling mengucapkan kata itu, si laki-laki pencari rumput langsung pulang. Rumah si pencari rumput berada di Grumbul di sebelah barat Sungai Serayu. Sesampainya di rumah, dia berkata pada istrinya, "Bu, sembelihlah ayam jago dan beras yang paling enak. Sekarang buatlah tumpeng gosok, aku hendak mencari kelapa hijau muda." Yang dimaksud tumpeng gosok adalah tumpeng yang di dalamnya berisi dengan daging ayam Jawa, serundeng, dan lainnya. Sebutan tumpeng gosok ini karena di dalamnya berisi dengan aneka lauk yang apabila disentuh dengan sendok atau cendok, maka gunungan tumpengnya akan mudah terurai dan bercampur dengan nasi tumpeng dengan aneka isi lauk lainnya. Singkat cerita, si istri pencari rumput langsung mengerjakan membuat tumpeng apa yang diminta oleh suaminya. Setelah selesai membuat, pencari rumput dan istri pencari rumput itu langsung bergegas menuju Gunung Salok untuk mempersembahkan tumpengnya kepada seorang petapa yang tidak lain adalah Prabu Bawana Kuling. Menerima persembahan tersebut, Prabu Bawana Kuling agak terkejut dan bertanya, "Mengapa kalian mengetahui jika aku menginginkan tumpeng gosok dan kelapa hijau muda?" Lalu si pencari rumput itu langsung menjawab, "Iya, sang petapa. Saat Anda berbicara tentang itu, saya sedang berada di bawah batu yang luas itu." Sambil mengangguk-anggukkan kepala, Prabu Bawana Kuling menjawab, "Terima kasih sekali. Tumpeng gosok ini saya terima. Dan wakul, rinci, dan belahan kelapa muda ini tolong jangan dibuka sebelum kalian sampai rumah." Dengan segera pencari rumput dan istrinya itu menjawab, "Iya, Tuan Pertapa. Siap laksanakan perintahnya." Karena hari menjelang malam, akhirnya kedua pencari rumput itu pergi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka berdua penasaran dengan pesan dari sang petapa. Akhirnya mereka membuka belahan kelapa tersebut dan mata mereka terbelalak dan mulut mereka ternganga. Ternyata di dalam belahan kelapa muda itu berisi emas berlian. Akhirnya kedua pencari rumput itu langsung dijuluki dengan julukan Kaki Sugih dan Nini Sugih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Iya, ada Kaki Sugi dan Nini Sugi itu berasal dari kesugihannya. Iya, begitulah ceritanya ya, desa kecamatan Asal yang mula kesugihan. ya, kecamatan yang sekarang kita tinggali seperti itu ya. Iya. Bisa nanti ceritanya lebih detail di cerita yang sudah ada. Iya.